cannot share screen. Well, the other participation is ada yang share screen kan? Saya nggak bisa. Nggak masalah sih, because biar bisa share. Ini teman-teman dalam beberapa hari terakhir pernah kuliah sambil share video gitu nggak? Sama mungkin dosen lain? Pernah Pak, sama Bu Ima. Oke, lancar nggak kalau apa namanya share video gitu? Kemarin putus-putus sih Pak yang kalau di laptop saya. Oh gitu, kalau di laptop Gerakannya kayak putus-putus gitu gerakannya. wajar ya, karena tergantung sama setiap teman-teman itu providernya apa, terus pakai apa. Oke. Sudah muncul ya di layar kalian, saya pakainya share screen, all my screen saya share. Jadi biar, karena nanti mau pakai video. Videonya nggak banyak sih. Kalau memang nanti kurang jelas di slide saya sudah sampaikan linknya, short linknya. Jadi teman-teman semoga bisa menangkap apa yang ingin saya share. 2000 Gabriela Karisma Rahor, lain kali nomor namamu dikasih angkatannya biar kelihatan di dalam list, karena kalau biar di breakout jelas. Oke, sudah pergi. Diomong langsung pergi. Oke, kita mulai hari ini ya. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang, Mbak. Oke. Siang, Pak. Siang, Mbak. Siang, Pak. Hari ini masuk ke pertemuan ke-6. Nah, pertemuan ke-6 artinya sebentar lagi kalian akan UTS. Artinya ada banyak tugas dari punya saya di IPM Lanjut juga perlu kalian upload. Ya, kemarin baru Elena kalau nggak salah 1-2 minggu yang lalu dia mulai upload ke sosmed dan ke mention punya saya. Jadi saya bisa tahu. Tapi teman-teman yang lain sepertinya belum. Nah, silakan jangan lupa ada target untuk tugas-tugas. Itu terus kita masuk ke materi mengenai food additive atau bahan tambahan makanan. Nah, di layar sudah nampak makanan yang kemarin beberapa tahun lalu sempat hits, mungkin sekarang juga sempat hits, tetapi ada di dalam tema yang berbeda, aneka makanan yang lain. Sekarang dulu ketika saya kuliah S2 itu lagi trendingnya ini nih, rainbow cake. Kalau dulu barengan itu sama red velvet, terus gabungnya sama rainbow cake. Saya waktu itu tanya kalau merah, kuning, hijau, oke lah kita bisa dapat dari makanan bahan alami gitu ya. Tetapi kalau untuk warna biru, makanan apa yang warnanya biru? Waktu itu saya belum tahu. Maksudnya bahan makanan apa yang bisa dijadikan pewarna alami yang biru atau ungu. Kalau ungu mungkin bisa ya, ubi ungu. Tapi kalau biru apa? Saya sampai sekarang susah menemukan. Walaupun ada namanya blueberry, tetapi endingnya warnanya juga bukan biru. Sekarang lagi ngetren bunga telang. Teman-teman tahu nggak ya bunga telang? Ada yang tahu nggak bunga telang itu kayak gimana? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Nah, bunga telang ini sekarang lagi naik daun, naik bunga ya gitu. Naik bunga di mana sekarang jadi pewarna yang
cukup digemari karena banyak sekali manfaat kesehatan katanya. Termasuk Bu Purna kemarin juga penelitian mengenai bunga telang. Tahun ini juga beliau penelitian dengan saya tentang bunga telang. Tetapi warna yang muncul juga enggak biru-biru banget, agak keunguan. Jadi memang warna biru ini susah. Ketika kita menemukan kok ada makanan warnanya biru, kita perlu bertanya, ini makanan dari apa nih? Bahan pewarnanya kebanyakan pasti dari pewarna buatan. Nah, kita mau bicara semua soal itu. Saya sengaja di e-learning belum menampilkan PowerPoint, jadi biar kalian bisa fokus terhadap materi saya hari ini. Kalaupun ada yang bilang alibi suaranya saya kurang jelas, atau terpotong, atau apapun itu, silakan nanti bisa memutar ulang melalui rekaman yang diambil hari ini oleh siapa ini yang merekam ya? Ada yang merekam ya, recording. Jadi silakan kalau memang mau diambil ulang, jadi jangan alasan suara saya nggak jelas. Nanti kalau suara saya ada keputus kurang jelas, silakan ngomong langsung saja apa yang perlu saya sampaikan ulang, gitu ya. Oke. Nah, kita mau nonton salah satu tayangan booster investigasi. Booster investigasi ini apa sih? Ngapain nih booster ini? Waduh, nggak mau. Oke. Oke. Kelihatan ya di teman-teman semuanya. Kok jadi dead? Terlihat, Pak. Oke. Ini iklannya. Apa masalah mencuci dengan deterjen? Bosan. Masih ada noda, apek lagi. Itu karena deterjen aja nggak cukup. Oke. Teman-teman silakan diperhatikan. Nanti saya mau tanya sesuatu. Jadi diperhatikan. Pasca rendam dan cuci dengan tawas, kolang-kaling ini wajib masuk proses lanjutan yaitu rebus. Dari tahap ini, jurus jitu meracik manisan kolang-kaling dipamerkan. Iya, harus sampai mendidih. Baru nanti dikasih gula. Tawar makin nih, kalau nggak dikasih gula kan rasanya enak. Nah, kalau ini apa lagi, Pak? Ini itu mas, apa? Manis banget kan? Kalau cuma dikasih gula kan manisnya kan buah. Kalau untuk gula kan tahan suka ya mas. Jadi apa? Sama ini buatan. Kalau pakai gula itu nanti pasti. Ya kan kalau pakai gula aja. Oke, gulanya kan tahan. Kalau untuk pakai manis buatan kan segitu bisa 3 kilo 4 kilo udah habis. Dikasih warna mas, biar warnanya cantik. Nggak bisa. Kalau putih kan nanti kurang menarik. Yang harus dikasih warna ini. Jadi ini ya, jadi warna. Warnanya menarik. Kalau ini pewarna lain, Pak. Ini warna itu mas, apa? Buat batik. Ya buat pakaian. Iya. Kok justru pakai yang buat pakaian? Warnanya lebih bagus, lebih menarik. Kalau pakai warna itu kan kurang green gitu mas, jadi nggak kurang menarik, nanti nggak cantik warna. Ini udah berarti, Pak. Iya mas, tinggal tunggu ini aja. Kan jangan dulu kan, ditunggu sampai biar warnanya juga lebih menarik, lebih menonjol ini warnanya. Soalnya kan belum meresap kan. Iya. Kalau ditunggu sampai sekitar 2-3 jaman nanti warna udah cantik, udah menarik.
menyaksikannya. Benar-benar di luar standar kesehatan. Sebuah racikan gawur yang sangat membahayakan kesehatan. Jadi satu ini dijual berapa nih, Pak? Biasanya tak bungkusin. Kalau nitipnya sih nitip tiga tusuk. Ini nitipnya 2,5, paling nanti di lapak 3.000. Satuannya 1.000 jadi. Oh, kalau udah dijual ya. Iya. Kalau setiap hari tuh bikin berapa tusuk sih, Pak? Banyak mas bikinnya. Kalau timbangan kiloan saya bisa sampai 3 kiloan. Sebenarnya buah kolang-kaling jika dikonsumsi secara alami sangat bermanfaat bagi tubuh. Di antaranya mampu melancarkan pencernaan, menguatkan tulang, menyehatkan jantung, hingga baik untuk penderita diabetes, dan masih banyak manfaat positif lainnya. Fakta ini menyebabkan kami meluaskan penyelidikan ke penganan lain, yaitu es cendol. Yang kabarnya ada yang juga mulai terpapar bahan kimia berbahaya. Info dari seorang kawan langsung kami respon dengan mengunjungi rumah seorang pedagang es cendol yang dicurigai menerapkan resep cendol yang tidak lazim. Skenario kali ini kami ubah, ingin berguru membuat resep jitu proses pengolahan es cendol. Bahan dasarnya daun pandan mas. Hanya buat wangi, cendolnya biar wangi. Bagus. Ini kapur, campuran waktu proses blender daun pandan ini. Buat apa ini, Mas? Gunanya supaya kapur. Gunanya buat supaya daun cendolnya itu kenyal mas. Dan ini memang pencampuran pakai kapur ini sudah lazim ya biasanya. Iya kalau buat dawet udah biasa mas ya mas. Campurannya kapur. Panas ya. Tapi kalau nggak dikasih kapur gimana, Pak? Dawetnya nggak mau kenyal ya. Nggak mau kenyal ya? Iya. Kenyalannya itu dari air kapurnya yang kita campurkan waktu konsumsi dawetnya. Batu kapur alias gamping, sebuah bahan campuran cendol yang sulit dicerna akal sehat. Faktanya, adonan batu kapur ini dilarutkan dengan air yang nantinya akan digiling bersamaan daun pandan. Campuran air kapur dan daun pandan yang digiling inilah yang membentuk adonan cendol bertekstur lebih kenyal. Jadinya sampai berbuih kayak gini ya, Mas ya? Iya, itu pengaruh dari kapur mas. Tapi kapurnya kan dikasih, itu hasilnya susah ya. Nah, warnanya jadi berubah tuh mas. Nah. Oke, Ini ya. kita close dulu aneka macam. Ini balik kemana ke sini? Ya, sekarang saya mau tanya. Tadi ada dua makanan ya, yang akan sangat laris sebentar lagi, mengingat sebentar lagi ada bulan puasa. Ada cendol, ada kolang-kaling. Nanti mereka akan muncul di banyak makanan yang sering dijual belikan di pinggir jalan. Saya nggak tahu apakah kalian
sampai saat ini masih sudah pernah mengonsumsi salah satu dari keduanya atau sama sekali belum pernah? Silahkan kalian jawab sendiri. Tapi kalian bisa lihat tuh tadi, entah itu reportasenya kayak dibuat-buat atau apapun itu muncul betul-betul di lamannya SCTV sehingga disinyalir ya itulah yang benar-benar terjadi di lapangan tentang pemanfaatan bahan-bahan non-food grade sebagai campuran di dalam makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Mungkin kita nggak beli, tetapi banyak orang di luar sana membelinya, sehingga produksi itu akan terus-menerus tetap berjalan. Mungkin kita nggak beli, tetapi ada banyak anak-anak kecil di SD, SMP, itu misalnya, yang beli seperti itu di sekolah. Nah, untung nih sekolahnya sekarang online. Tetapi di pinggir, di tetangga-tetangga mereka yang jualan, kita juga nggak tahu. Nah, kita moving dulu sebelum ke pembahasan soal itu tadi. Ini ada yang memang lama ya, 1-2 tahun yang lalu. Ada makanan jajanan tradisional dari Bali yang kue JJ ini yang pakai pewarna yang berbahaya. Warnanya merah banget nih. Kalau di Bali namanya mungkin kue JJ, tapi kalau di Jawa banyak juga makanan-makanan yang warnanya mirip seperti ini. Kerupuk yang tengahnya merah putih seperti itu. Itu juga sama. Ternyata mereka menggunakan bahan pewarna makanan yang berbahaya. Dan di Jogja sendiri, ini jebul ternyata ini ketemu nih aneka macam keripik-keripikan, kerupuk-kerupukan gitu ya, yang ternyata diproduksi dengan boraks. Yang membuat saya semakin kaget, saya nyalakan video. Siang ini, makan siang saya hari ini pakai kerupuk yang disampaikan di situ. Jadi saya punya contoh real nih, kerupuk apa nih? Kerupuk karak legendar. Apa dia namanya tuh? Kerupuk dari beras, kerupuk dari nasi. Kalian ada yang pernah makan seperti ini atau enggak? Kerupuk. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Kalau yang di luar Jawa, teman-teman yang di luar Jawa ada nggak sih kerupuk semacam itu? Pernah makan, Pak. Gimana Elias? Kalau di Papua namanya kerupuk apa? Kerupuk nasi juga, Pak. Kerupuk nasi juga? Dari nasi yang dikeringin, dijemur gitu ya, terus digoreng? Ya, nasi yang dijemur lalu digoreng, Pak. Oke, sama berarti. Nah, perbedaannya mungkin perbedaannya adalah kalau di Jawa dikasih bleng. Namanya bleng. Garam bleng. Bleng itu diambil dari ada wilayah di Jawa Tengah namanya Bledug Kuwu, gitu ya, objek wisata, lumpur yang meletup-meletup. Nah, itu nanti dia memproduksi asam borat secara alami. Nah, mereka menambang asam borat dari situ. Nah, itu ketika dicampurkan dalam adonan kerupuk, kalau digoreng itu renyah. Jadi kerupuk karak seperti ini atau gendar gitu ya, yang dari nasi atau beras, itu bisa awet, tetap crispy, tetap renyah, nggak gampang melempem. Ternyata banyak kasus seperti itu. Dan kita sadar atau tidak sadar mengonsumsinya rutin karena mungkin enak. Kalau nggak pakai kerupuk juga kurang pas. Tuh. Nah, sebelum kita masuk ke ini, saya kembali lagi dulu. Ini dulu. Tadi di reportase booster tadi sama dari 2 tampilan berita BPOM di Denpasar dan Yogyakarta ini, saya mau tanya ke kalian, kenapa sih masih ada orang yang jualan pakai bahan tambahan makanan yang itu berbahaya? Ada alasannya apa? Ada yang bisa menyampaikan? Monggo. Biar lebih untung mungkin, Pak, karena lebih murah bahannya. Oke, Des. Karena lebih murah, jadi kalau dijual jadi lebih untung. Oke, ada lagi yang lain? Menarik perhatian, Pak. Oke, menarik perhatian. Emang kenapa kalau
apa namanya tidak pakai yang berbahaya ini apakah nggak menarik? Kalau yang bahan misal pewarna alami kan kurang menarik gitu kan Pak, kurang mencorong karena warnanya yang natural gitu. Kalau misal pakai pewarna buatan atau misal tadi yang pewarna pakaian itu kan lebih mencolok. Nah biasanya kalau anak-anak itu kan suka atau orang awam. Terus juga bisa mempengaruhi teksturnya Pak. Oke. Kalau pakai sesuatu yang artifisial atau buatan itu cenderung dampaknya atau efek yang muncul itu lebih wah gitu ya, lebih menarik. Iya. Warnanya lebih ngejreng. Tadi mungkin di apa namanya tadi kolang-kaling itu juga penjualnya bilang kalau pakai pewarna makanan nggak ngejreng. Kalau pakai pewarna alami apalagi nggak ngejreng. Maka pakai pewarna yang ternyata itu dilarang agar warnanya lebih ngejreng. Dan ternyata itu juga satu apa ya gayung bersambut atau ternyata juga didukung oleh indera kita, mata kita bahwa yang mencolok seperti itu ternyata memang lebih menarik. Kita kalau beli es nanti di pinggir jalan buat buka puasa, kalau esnya warnanya kusem, apalagi yang jual juga kusem, nggak akan ada yang beli. Tapi kalau warnanya sudah ngejreng, aneka macam buah, jejer-jejer, atau di dalam tumpukan cup plastik itu nampak warna-warni, tentu cuaca panas, haus, dan yang lain itu membuat jadi mudah tertarik. Ini ternyata didukung oleh perilaku nakalnya para penjual. Dan ini nggak cuman akhir-akhir ini saja, ini sudah berlangsung sangat lama. Tuh. Dan dampaknya tentu tidak baik. Nah, dampak di kesehatannya apa? Kita hari ini tidak mau atau tidak akan berbicara soal itu. Kita hari ini berbicara tentang pewarna, pengawet, pemanis, bla 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 bla, banyak banget nanti jenisnya di dalam produksi makanan. Tuh. Next. Apa sih BTM? BTM, bahan tambahan makanan, atau BTP, Basuki Cahayapurnama, bukan, bahan tambahan pangan, gitu ya, atau food additive. Nah, namanya saja tambahan, maka secara alami sebenarnya itu bukan bagian dari bahan baku. Satu, bukan bagian utama dari bahan baku yang secara alami, itu bukan. Konsep kedua, itu sengaja ditambahkan biar tadi katanya teman kalian agar mempengaruhi sifat organoleptik. Organoleptik itu apa ya? Organoleptik ya sifat-sifat yang ditangkap oleh organ tubuh kita. Ditangkap mata, ditangkap kulit, ditangkap indera perasa, ditangkap indera penghidu. Ya. Berarti ditangkap mata berarti terkait dengan warna. Ditangkap indera penghidu ya di aromanya, baunya. Ditangkap kulit ya teksturnya, oh ini lembut, oh ini kasar, oh ini kenyal. Ditangkap oleh indera perasa, oh ini rasanya enak. Oh ini tidak menimbulkan aftertaste. Aftertaste itu kalau kita makan sesuatu terus rasanya nggak hilang-hilang gitu. Nah itu namanya aftertaste. Misalnya saya pernah nih kondangan di desa dapat air minum yang produksi lokal. Wah itu aftertaste-nya nggak enak, getir. Air minum kok rasanya getir padahal kemasan. Nggak hilang-hilang sampai batuk. Nah itu apa namanya? Itu yang disebut dengan aftertaste. Kalau makan sesuatu kok ada rasa yang tertinggal, nah gitu ya. Rasa yang tertinggal di tenggorokan kita itu namanya aftertaste. Nah, bahan tambahan tadi biasanya itu tidak mengandung zat gizi. Sama sekali tidak mengandung zat gizi, biasanya. Jadi dia dimasukkan bukan untuk menambah zat gizi, bukan. Kalau untuk menambah zat gizi, kita itu materi kemarin, nutrifikasi. Gitu. Kalau BTP atau BTM atau food additive, ini bukan nutrifikasi. Tetapi ya itu tadi, mempengaruhi organoleptiknya saja. Bukan untuk meningkatkan vitamin C, bukan untuk meningkatkan kandungan beta karoten dan yang lain. Itu kemarin, itu materi kemarin. Apa namanya tentang nutrifikasi atau suplementasi. Ini BTP. Oke, nah ini apa nih?
Bungkus apa nih coba? Familiar nggak? Indomie bukan, Pak? Jangan sebut merek, walaupun nanti di slide saya akan banyak banget merek yang kalian dapat temui di Indomaret atau Alfamart. Ya, ini mie instan. Kalian bisa lihat tuh mie instan. Komposisi mie, komposisi bumbu, komposisi minyak, kecap manis, saus cabai, bawang goreng. Nggak cuma terigu saja. Tepung terigu, minyak nabati, tapioka, garam, pengatur keasaman, penstabil, mineral, antioksidan, pewarna, sampai ke cabai, air, gula, garam, pengental, pengatur keasaman, bumbu, penguat rasa, perisa sintetik, pengawet, aneka macam hal. Oh ya, di sini ada tulisan antioksidan TPHQ. Ini bukan antioksidan yang mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Ini bukan ya. Kita kemarin bicara soal antioksidan, kalau di sini antioksidannya bukan itu. Antioksidan di sini ditambahkan untuk mencegah oksidasi pada bahan makanan ini sehingga bahan makanan ini jadi awet. Tapi bukan untuk meningkatkan kesehatan. Jadi beda. Antioksidan kemarin di mata kuliah kita yang di 1-2 pertemuan yang lalu itu berbeda dengan konsep antioksidan di sini. Jadi jangan sampai kalian salah tangkap gitu ya. Nih, banyak sekali ternyata di satu bungkus mie instan ya, 2.000 atau 3.000 luar biasa banyak yang ditambahkan. Kita next lagi. Ini temannya mie instan, saus. Ternyata saus itu nggak cuman apa ya, tomat atau cabai. Ternyata isinya banyak. Natrium benzoat, metabisulfit, pengatur keasaman, rempah, ragi, pengental, banyak banget nih. Ini saya nggak pernah makan saus nih karena saya alergi nih sama benzoat. Nih, saya makan benzoat, asma saya kambuh nggak selesai-selesai. Masuk rumah sakit saya. Nah, jadi saya menghindari kayak gini, benzoat. Mungkin buat teman-teman yang nggak punya asma ya sehat-sehat saja, selamat lah merasakan pedasnya sambal. Gitu. Nah, ternyata banyak ya. Oh ya, saya nggak tahu teman-teman belajar tentang food label atau enggak di mata kuliah lain, tetapi ketika kalian membaca food label terus di komposisi ini kok yang pertama adalah air gitu, maka bahan baku utama itu nomor 1 air. Bahan baku kedua adalah cabai. Jadi semakin pertama ditulis itu semakin besar porsinya. Saya kembali lagi soal mie instan. Maka ini semakin besar porsinya tepung terigu, gula, minyak, gula, cabai, itu maka yang paling utama. Next berikutnya. Nah, ini apa? Ayo, yang ini apa ini? Tahu nggak? Susu. Oke, susu. Roti bukan, Pak? Hah? Kental manis bukan, Pak? Ya, kental manis. Oke. Jangan bilang susu kental manis ya, saya alergi dengan kata itu. Kental manis saja. Yang susu yang sebelah ini yang pink. Kalau ini kental manis, ini yang susu, gitu ya. Karena apa? Nih kalian bisa baca nih, komposisi utamanya adalah sukrosa. Sukrosa itu gula pasir. Jadi ini bukan susu, ya oke. Walaupun dia mengandung susu skim, tetapi urutan keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porsinya kecil banget. Dan dia jujur nih, bukan untuk bayi sampai usia 1 tahun. Itu dia jujur nih, walaupun kecil tulisannya. Kalau ini yang warnanya pink, saya berani bilang ini adalah susu. Karena memang komposisi utamanya pertama adalah susu sapi segar. Bla 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 bla. Nah, di 2 produk ini juga sama ternyata ya. Luar biasa tambahannya. Antioksidan, terus natrium ascorbat, apalagi. Di sini ada tambahan perisa sintetik, stroberi, perisa raspberry, penstabil nabati, perwarna alami. Nanti kita akan bicara satu persatu dari ini. Isinya banyak. Nah, kemarin ketika saya bicara nutrifikasi atau suplementasi, saya bicara ke kalian bahwa yang namanya susu dalam kemasan seperti ini sebenarnya sudah bukan susu lagi. Karena sudah diproduksi dengan suhu yang sangat tinggi, sehingga semua vitamin dan mineralnya rusak dan hilang. Maka ditambahkanlah vitamin A, C, D, K, B, kompleks, biotin, kolin, kalsium, zat besi, zinc, magnesium, fosfor, selenium, zinc di dalam susu tersebut. Jadi ini semuanya adalah tambahan. Nih, kalian nggak bisa, komposisinya 4 mineral, ya. Ditambah 8 vitamin. Jadi sengaja ditambahin.
Artinya, ketika kalian sebagai calon ahli gizi ditanya, apa sih sumber vitamin A yang baik? Jangan pernah bilang susu botolan, gitu ya, susu kemasan. Jangan pernah bilang itu. Walaupun mereka mengandung vitamin dan mineral, itu bukan sumber yang baik. Bukan sumber yang baik. Karena semuanya ini adalah sintetik semuanya, nih, tambahan semuanya. Kenapa ini tidak baik? Nah, putar lagi materi minggu lalu. Saya sudah jelaskan. Next. Nah, ini sepiring, saya ambil dari Google ya. Sepiring jajanan khas Lebaran. Lebarannya siapa? Ya lebarannya orang-orang yang mungkin tertarik dengan yang warna-warni seperti itu. Dari jelly, keripik-keripik, ya, gitu ya, coklat, mungkin ada sirup, ada soda, gitu ya, ada teh kemasan, bukan teh yang diseduh sendiri ya, teh kemasan. Terus ada wafer. Ternyata ketika di breakdown, ketika dikaji lebih lanjut, ternyata pemakaian BTP-nya banyak banget ya. Pewarna, pengawet, pemanis, penyedap, apalagi di sini. Banyak banget jenisnya. Dan ini kita konsumsi balapan. Balapan apa? Ya karena biar cepat habis. Apakah teman-teman mengonsumsi ini? Nah, silakan jawab sendiri. Nah, ini adalah definisi mengenai BTP atau BTM berdasarkan beberapa peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Mulai dari Permenkes 33, jadi dari aspek kesehatan dari Permenkes. Dia bikin tuh definisinya. Dari Kodeks Alimentarus juga mereka memberikan definisi tersendiri. Nanti teman-teman bisa baca apa definisinya. Di e-learning sepertinya saya juga sudah melampirkan Permenkes tersebut. Kalian bisa baca apa sih yang diperbolehkan, apa yang dilarang dipakai. Jadi ada yang dibolehkan, memang ada yang boleh dipakai. Nah, dari badan di Indonesia yang lain, mulai dari BP POM gitu ya, mereka juga mengeluarkan aturan yang sama. Itu terus ada syaratnya nih teman-teman, nanti bisa dibaca. Ada 6 syarat bahan tambahan makanan yang boleh dipakai ketika diproduksi. Means ini sebenarnya yang buatan-buatan gitu ya, bukan yang alami. Kalau tadi ada yang ngiris-ngiris daun pandan gitu ya, itu alami. Itu nggak perlu BP POM ngomongin ngatur-ngatur soal itu, nggak perlu karena memang alami. Tetapi yang buatan-buatan, nah itu harus ada aturannya. Nah mereka membuat aturan yang ketat. Ya sebenarnya nggak ketat-ketat banget karena banyak yang melanggarnya. Nanti kalian bisa baca sendiri-sendiri ya. It takes time to discuss about it. Nah, berikutnya, ketika berkembang, semakin lama semakin berkembang, aneka macam warna baru ditemukan gitu ya. Terus ada nggak sih yang itu disebut aman atau enggak? Maka BP POM itu melakukan penelitian-penelitian secara rutin. Mungkin kayak misalnya ketika saya SD dulu, wah, uang saku saya cuma Rp300. Itu buat beli es limun. Nah, es limun itu bentuknya, ukurannya sebotol sirup marjan. Itu harganya cuma Rp200. Wah, saya yang baru pulang selesai mata pelajaran olahraga gitu ya, es limun dikasih air dikasih es batu, wah seger banget. Tapi ternyata saya baru tahu gitu. Ternyata itu dibuatnya dari air mentah. Nah, pewarnanya saya nggak ngerti apa kok bisa sampai murah banget. Banyak ukurannya hampir setengah liter gitu. Itu habis ketika saya SD dulu, saya ingat. Nah, pemanisnya itu pakai sakarin. Jadi sering ketika habis olahraga gitu terus beli itu pasti saya batuk-batuk, asma saya kambuh, langsung dapat omelan dari orang tua. Saya jujur, saya tadi beli es. Nah, ternyata sekarang saya baru tahu nih, sekarang dewasa ini sekarang baru tahu ternyata dulu itu saya minum minuman yang tidak aman dari segi higien sanitasinya nggak bersih gitu ya. Terus pewarna dan pemanisnya ternyata juga tidak
sesuai dengan aturan yang berlaku. Sakarin. Dulu masih boleh pakai sakarin, sekarang sudah nggak boleh karena penelitian menunjukkan konsumsi pemanis sakarin itu di dalam produksi makanan itu ternyata menimbulkan dampak yang tidak baik di masa depan. Jadi dulu dianggap aman, sekarang sudah tidak aman. Ini menyatakan yang nomor 1 nih. Jadi selalu ada penelitian yang mutakhir. Barangkali nanti BTM, BTP yang sekarang dianggap aman, besok jadi itu dianggap tidak aman lagi, itu bisa saja. Yang kedua, tentang kadarnya. Nah, kadar itu penting. Dalam ketika memproduksi 1 liter, 1 kilo, atau berapa gitu ya, itu ada aturannya sendiri sebenarnya. Kalau kebanyakan itu nggak aman. Maka ada aturannya berapa porsi pasnya. Nah, penelitian juga terus-menerus berlangsung agar angka yang aman itu selalu ada patokannya. Dulu mungkin 10 tetes untuk 1 liter itu dianggap aman, misal. Tetapi sekarang itu dianggap berbahaya, maka yang aman mungkin 2 tetes 1 liter, misalnya seperti itu. Yang ketiga adalah ketika kita menambahkan sesuatu di produk makanan tertentu, terus kita mengaplikasikannya ke makanan yang lain, itu belum tentu aman juga. Jadi memang ini semuanya berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh lembaga terkait. Ada penelitian-penelitian yang lebih lanjut. Sehingga BTM, bahan tambahan makanan, atau BTP, bahan tambahan pangan, atau additif, itu boleh ditambahkan sebenarnya, tetapi harus memenuhi syarat. 1. Yang kedua, tidak membahayakan kesehatan. Dan yang ketiga, harus dicantumkan di label. Jadi orang yang mau beli itu tahu, oh ini kalau ini tuh pakai pemanis. Oh ini pakai pewarna, pemanis, pewarna, atau apapun itu, jenisnya apa gitu. Itu orang biar tahu, itu harus ada di label kemasan. Nah sayangnya ketika produksi makanan rumahan, ya, ibu kalian goreng kerupuk, tetangga kalian bikin keripik, itu nggak pakai label kemasan. Labelnya cuma keripik Bu Ade, nah, gitu. Atau susu Bu Ade, nah, gitu misalnya. Tanpa ditambahkan itu produksinya pakai apa, mereka nggak bicara soal itu. Ini bisa jadi karena edukasi memang kurang, atau memang merasa itu bikin penuh label. Jadi nggak penting juga itu ditampilkan menurut mereka. Nah, itu yang terjadi di Indonesia. Banyak sekali kita masih mengonsumsi makanan-makanan yang ternyata tidak baik. Nah, ini tadi saya sudah sempat sampaikan, kapan sih bisa atau boleh menambahkan BTP atau BTM, atau kapan tidak boleh. Ini ada guidelines-nya. Nah, ini teman-teman bisa menyimaknya dan membacanya secara mandiri gitu ya. Oke. Nah, dari Permenkes tahun 2012 ada banyak sekali BTM yang diperbolehkan untuk ditambahkan di makanan. Saya akan kupas satu persatu dan mencoba untuk memberikan contohnya di dalam produk makanan sehari-hari. Sebentar, minum dulu. Yang pertama adalah anti-foaming. Anti-foaming itu apa? Anti-foaming adalah zat yang memang sengaja ditambahin biar makanan yang diproduksi itu nggak menimbulkan busa. Loh kok bisa menimbulkan busa? Ya, busa buih itu biasanya muncul ketika pemanasan protein atau pemanasan lemak itu nanti menimbulkan buih. Misalnya ketika kalian ngocok telur atau goreng telur dadar. Telur dadar itu kan telur dikocok-kocok itu ya, terus dituangin ke minyak panas, itu otomatis akan ada buihnya. Atau misal lemak yang dipanaskan terus-menerus, gorengan dipanaskan terus-menerus, itu nanti minyaknya keluar busanya. Nah, itu mengurangi tampilan yang cantik. Wah, sehingga produksinya perlu ditambahkan anti-foaming biar tidak terbentuk buih. Contohnya apa? Kalian bisa lihat tulisan di bawahnya. Yang kedua adalah anti kempal. Anti kempal, ya biar nggak mengempal. Mengempal itu apa? Ya, kalau kalian
buka apa ya, gula pasir gitu ya. Gula pasir yang lama disimpan itu pasti akan ada yang saling menyatu gitu ya, saling menyatu. Itu sebenarnya mengempal. Nah, maka anti kempal ini ditambahkan pada produk-produk instan biasanya. Kalau saya ambil contoh ini kopi instan. Kopi instan gitu. Tapi ternyata apakah itu betul kopi? Yang orang bilang kopi instan, kita baca dulu nih ingredients-nya atau komposisi utamanya adalah creamer, bukan kopi. Kopinya level paling akhir nih. Nah, artinya nih kalau orang bilang ini adalah kopi instan, direvisi. Itu bukan kopi instan, itu adalah creamer. Nah, mereka menambahkan anti-caking di sini, anti-caking agent atau sebenarnya anti kempal, biar nggak ngempal. Apa anti-caking yang ditambahkan di sini? Saya nggak tahu nih. Mereka pakai kalsium karbonat, selulosa, natrium karbonat, kalsium fosfat atau apa ya? Kita nggak tahu. Itu mereka hanya menuliskan anti-caking agent. Sehingga ketika kalian membuka bungkus creamer instan ini, itu ya tertuang sepenuhnya di dalam gelas cangkir kalian. Tidak ada yang menggumpal. Nah, anti kempal itu anti menggumpal. Next. Nah, yang ketiga, antioksidan. Itu mencegah oksidasi. Nah, ini bukan antioksidan yang bermanfaat untuk kesehatan. Ini bukan ya. Ini agar lemak yang ada di dalam makanan ini, protein yang ada di dalam makanan ini itu tidak rusak. Mereka menambahkan antioksidan. Ini sering banget muncul di sini. Dulu saya menganggap, oh ini makanan sumber antioksidan nih. Bukan. Ini ada antioksidan yang gunanya untuk produk itu sendiri gitu ya. Contohnya apa? Banyak. Asam askorbat itu vitamin C, tokoferol, vitamin E, BHA, BHT, propil, dan yang lain. Ditambah. Yang ketiga, ini yang sering kita temui nih, bahan untuk mengkarbonasi, carbonating agent atau minuman berkarbonasi. Minuman berkarbonasi biasanya ditambahkan pakai karbon dioksida nih. Ini saya zoom. Pakai karbon dioksida. Jadi di dalam minuman ini ada CO2-nya. Jadi ketika dibuka, wah seger banget. Terus kita jadi sendawa. Contohnya sebenarnya nggak cuma ini, tetapi Coca-Cola, Sprite, Fanta, terus UC 1000 yang ukuran kecil, botol kecil, itu semuanya mengandung soda. Atau benar-benar ya memang minuman soda yang warnanya putih itu yang bisa ditambahkan di soda gembira itu semuanya sama. Mereka di dalam produksinya itu ditambahkan ini tadi CO2, gas CO2. Sehingga ketika minum keluar busanya, buihnya, kita seger, kita sendawa gitu. Teman-teman pasti pernah mengonsumsi ini. Terus yang kelima adalah garam pengemulsi. Itu untuk mencegah adanya pemisahan lemak. Contohnya di sini adalah gelatin. Gelatin itu buat teman-teman muslim perlu perhatian karena banyak gelatin yang diproduksi dari babi. Nah, di Indonesia ada nih gelatin yang diproduksi dari daging sapi. Ini contohnya, gelatin sapi. Terus ini, pernah nggak kalian kena prank? Bungkusnya gede banget tapi isinya kecil. Gitu. Gemuk, kelihatannya kok gede nih, berat nih. Tetapi isinya cuma gas. Nah, gas di dalam produk makanan itu diperlukan biar dia tetap renyah. Satu. Yang kedua itu tadi, tidak ada udara yang masuk. Sehingga mutu pangan yang ada di dalam produk ini itu tetap bagus. Ketika saya waktu itu main ke Malang gitu ya, Malang itu kan identik dengan keripik buah gitu. Keripik buah saya pernah ngoleh-ngoleh ini teman-teman gizi 2008 dan 2019 tahun lalu. 2018 dan 2017 saat itu. Saya ngasih tuh, buahnya gede banget. Mahal lagi. Nah, ternyata ketika dibuka isinya cuma beberapa butir. Kena prank. Isinya banyakkan adalah
gas. Gas yang memang digunakan agar membuat keripik di dalamnya itu tetap terjaga renyah. Itu ternyata, ya walaupun kita tidak mengonsumsi gas itu, tetapi itu digunakan di dalam produksi makanan. Itu biasanya mengandung nitrogen. Terus yang berikutnya adalah humektan. Ini saya agak sedikit kesusahan mencari contoh tulisan humektan dan aneka macam contohnya di dalam produk makanan. Ini saya susah nemukan. Kalau tulisan natrium laktat dan yang lain banyak, tetapi contohnya ini saya belum menemukan. Ini biar makanan itu tetap terjaga kelembabannya. Artinya tidak jadi rusak gara-gara kelembabannya jadi naik. Yang berikutnya adalah glazing agent. Tadinya ketika saya mencari contohnya ini penggunaan malam, lilin, wax gitu ya, saya langsung berpikiran apakah iya apel gitu yang dari luar negeri dan yang lain itu maksud di sini, tapi ternyata nggak sebatas itu. Saya mencari ternyata coklat Hagelslag, Meses gitu ya. Meses itu merek itu, jangan jadi teman-teman jangan bilang kayak gini itu Meses, bilangnya adalah Hagelslag. Hagelslag ini apa namanya? Ternyata mereka mengandung glazing agent di sini. Glazing agent. Jadi biar butiran beras, coklat beras gitu ya, butiran coklatnya ini mengkilat. Jadi menarik. Yang kedua adalah ya itu tadi memberikan efek perlindungan agar bentuknya tetap seperti beras gitu doang, nggak hancur. Maka ditambah pelapis. Pelapisnya apa? Di sini mereka pakainya Carnauba wax atau lilin Carnauba. Nah, mereka pakainya. Yang berikutnya, pemanis. Wah, ini banyak banget nih pemanis. Mulai dari yang alami maupun yang buatan. Nah, ini contoh kopi instan. Bukan. Creamer nabati dan gula instan. Isinya kopinya dikit nih. Kopinya cuma 7%. Nah, sisanya apa? Ya creamer. Nah, mereka pakai pemanisnya adalah pemanis yang alami. Glikosida steviol. Loh, sudah pakai gula, kok masih ditambah pemanis alami? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa menjawab? Di sini, di minuman ini sudah ada gula, kok masih ditambah pemanis alami? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa? Kenapa nggak gula semuanya? Ayo. Kalau menurut saya buat pemasaran mungkin, Mbak. Supaya tertarik pemasaran, strategi pemasaran mungkin supaya tertarik. Tertarik apa? Karena apa? Karena pakai pemanis alami. Label tag-nya, Pak. Elena, gimana? Label tag-nya, iya bener apa yang dibilang Aji. Mungkin kayak strategi pemasaran gitu, Pak. Jadi dengan kata-kata alami, dia lebih cenderung tertarik orang-orang. Oh, gula itu kan juga alami. Mungkin beberapa orang mikir kayak gula yang dimaksud itu bukan gula yang gula pasir yang kayak gitu-gitu, jadi kayak gula-gula tambahan gitu, Pak. Oke. Ada yang lain selain Aji dan Elena? Kalau menurut saya mungkin gula itu nggak semanis, kalau misalnya ditambahin gula doang kan nggak semanis itu. Terus apalagi kalau mungkin pemanis buatannya itu lebih manis, terus lebih murah karena biar gulanya nggak banyak, atau nggak mungkin bisa dari karena untuk teksturnya, Pak. Nggak tahu deh. Oke. Jawabannya baik. Kalau pakai gula, nih sebentar. Kita sekarang berpikir sebagai seorang produsen. Kalau kita mau menjual minuman ini Rp1.000, satu saset, bahkan ada kopi yang katanya beli 2 dapat 1. Kalau beli 1 harganya 600, beli 2 berarti 1.200, dapat 3, Rp400. Rp400 itu di pedagang eceran. Maka dari pabrik keluar berapa? Kalau pakai gula asli gitu ya, gula pasir asli, rugi, nggak nutup, nggak bikin untung. Tapi kalau gulanya dikit, nggak manis, maka pakai gula tetepan, pakai gula. Tetapi ditambahkan pemanis biar membantu mencapai
rasa manis yang enak. Gitu. Jadi nggak pakai gula sepenuhnya. Mereka menambahkan pemanis biar mencapai rasa manis yang diharapkan. Kalau pakai gula semuanya, oh mahal. Nggak kesampai itu harganya cuma 1.000, itu nggak cukup. Gitu. Jadi masih ditambah ini. Kenapa pakai pemanis alami yang steviol, bukan pemanis buatan, gitu ya? Banyak alasannya banyak. Mulai dari tadi mungkin dibilang, oh ini pemasaran kayak satu. Yang kedua, mempengaruhi tekstur itu bisa juga. Yang ketiga, bisa jadi kalau ditambah pakai pemanis buatan ada aftertaste. Malah kopinya nanti pahitnya bukan pahit kopi, tetapi pahit getir. Ya, karena kalau pemanis buatan itu biasanya ada aftertaste-nya. Jadi kalau pakai pemanis alami, relatif tidak ada aftertaste. Jadi kalau habis minum ini, ya enak aja minum aja. Nggak ada yang tertinggal di tenggorokan. Rasa yang tertinggal di tenggorokan. Itu alasannya itu. Tetapi alasan utamanya itu tadi, mengurangi porsi gula, biar untung. Intinya itu. Gitu. Nah, contohnya banyak nih ya. Saya ambil contoh di sini. Hampir semua minum kopi instan, sasetan seperti ini, kopi saset gitu ya, itu menggunakan pemanis. Itu pasti menggunakan pemanis. Dan itu ternyata ya sama aja. Kita setiap hari kalau kalian, saya belum bisa nih bekerja, belajar, garap tugas kalau belum minum kopi. Ketika ditanya ternyata kalian jemaah kopi instan. Ya, ternyata yang kalian konsumsi adalah gula dan creamer. Pantesan ya, gemuk. Kenapa? Ya karena energinya 100 nih. Kalian bisa baca nih, energinya 100 dan semuanya dari dari gulanya. Tinggi banget nih. Creamer sama gula. Nggak ada kopinya sama sekali. Kopinya cuma 7%. Kalau ini di sini 20 gram, maka kopinya paling cuma 25 gram ya. Kopinya paling cuma 25 bagi 7. Sedikit banget. 1 gram. Kecil. Seujung sendok teh. Yang lainnya apa? Yang lainnya creamer dan gula. Minum gula terus-menerus. Pantesan jadi banyak penyakit sekarang ya. Tuh. Yang ke-10 adalah carrier. Untuk membantu penggunaan BDM lain. Contohnya banyak sekali seperti ini. Saya mencari contohnya penulisan carrier di dalam komposisi makanan itu, saya belum menemukan itu. Tetapi dalam produksinya itu ada. Anti foaming juga sama, tadi di awal saya sudah sampaikan, ini untuk mencegah terbentuknya busa. Maaf, ini justru untuk membentuk busa. Kalau tadi yang pertama itu anti foaming, kalau ini justru untuk foaming. Jadi biar ada homogenitas dispersi fase gas. Contohnya apa? Nah, ini bentuk gom santan dan yang lain. Di dalam makanan, ini biasanya ada di permen. Itu menggunakan foaming seperti ini. Jadi bentuknya naik, teksturnya agak lebih gede, nanti jadi membesar. Yang berikutnya pengatur keasaman. Wah, ini apa ya? Nah, kira-kira ini apa nih? Minuman apa nih? Dia pakai minuman Coca-Cola. Cola gitu ya, ternyata dia banyak banget nih, isinya nggak cuma air, tetapi ada pewarnanya, ada pengatur keasaman. Pun pakainya nggak cuma satu jenis, ada 2 jenis ya. Asam fosfat sama trinatrium sitrat. Ada pemanisnya. Nih, sukralosa, ada beratnya persajian. Asel sulfam. Nah, dia bilang nih, bebas gula. Kita ngecek, oh ya nggak ada gulanya. Tapi kok tetap manis ya? Oh, ternyata pakai pemanis buatan. Apakah aman? Nanti kalian cari tuh. Pemanisnya tuh pakai sukralosa dan asel sulfam. Apa sih dampak ketika kita mengonsumsi sukralosa? Mati ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak.
internetnya di kampus keluar, bentar. Aduh, 2021. Bentar. Oke. Oh iya, break on. Share screen dulu. Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini adalah contoh minuman yang menggunakan berbagai macam tambahan. Ketika saya buka yang Coca-Cola, bukan yang bebas gula ya, yang Coca-Cola reguler, yang warnanya merah, botolnya, itu komposisinya tidak sebanyak ini. Jadi mereka hanya menggunakan gula, terus pewarna, sama air berkarbonasi, sama pengatur keasaman. Tetapi tidak menggunakan pemanis buatan. Nah, itu bedanya itu. Terus pengawet. Ini banyak banget. Ini tadi yang saya sampaikan Coca-Cola yang merah. Ini. Coca-Cola yang merah. Oh, mereka pakainya pemanisnya pemanis alami, bukan pemanis buatan gitu ya. Kalau yang Coca-Cola hitam yang anti gula, bebas gula, mereka pakainya pemanis buatan. Kalau yang pakai gula, mereka pakainya pemanis alami. Ya tadi, biar nggak ada aftertaste-nya. Pakainya stevia. Nah, pengawet gitu ya, pengawet preservatif itu memang untuk tujuannya itu sudah saya tertuliskan di situ. Dan ternyata banyak sekali pengawet-pengawet yang digunakan di produk-produk kemasan. Dari kecap, ini kecap, ini ternyata juga mengandung benzoat, jadi saya nggak pernah mengonsumsi kecap. Kalau kecolongan konsumsi makanan yang ada kecapnya, tubuh saya nggak bisa bohong, pasti langsung sesak nafas. Itu pasti. Terus di sini pakainya apa nih? Natrium benzoat sama kalium sorbat. Kalau Coca-Cola dia pakainya pengawetnya natrium benzoat saja. Ini ternyata banyak nih mereka menambahkan. Tetapi ini diperbolehkan. Ya. Ini sebentar ternyata yang 2019 juga keluar. Masukin berikut. Oke. Nah, ini diperbolehkan. Jadi maksud saya menyampaikan itu karena saya punya penyakit asma, jadi menghindari itu. Tetapi buat teman-teman yang tidak ada permasalahan, ya silahkan mengkonsumsinya saja. Sesuai dengan kebijakan masing-masing. Ya, minum silahkan, nggak minum juga silahkan. Next. Pengembang. Wah, ini saya pakai coklat yang saya senang banget nih, coklat Valens. Adakah teman-teman juga yang suka sama coklat Valens? Ini enak. Dulu Pak suka, aduh enak banget. Iya, ini saya pribadi senang nih. Nah, ternyata produksinya dia menggunakan di sini leavening agent, amonium hidrogen karbonat, ya, pengembang. Jadi biar adonannya ngembang. Nah, ketika diproduksi bisa jadi valen ini cuma segede upil. Gara-gara pakai leavening agent ya, agen pengembang. Nah, di sini pengembang leavening agent, nah, bisa jadi dia pengembang amonium hidrogen, bisa jadi dia ukuran adonannya dia jadi lebih gede lagi. Terus ada yang namanya emulsifier. Ini nanti ketika teman-teman mulai praktek ya, baik di gizi kuliner, praktek IPM lanjut atau praktek selanjutnya itu sering banget akan menggunakan emulsifier. Ketika berkunjung ke toko roti, ini saya nemukan banyak nih merek kupu-kupu. Ada emulsifier yang TBM, ada yang SP, ada yang Ovalet. Semuanya adalah emulsifier. Apa bedanya? Apa bedanya dari TBM, Ovalet, dan SP? Ini sebenarnya bukan di mata kuliah saya, tetapi ya kita bisa singgung sebentar tentang perbedaan dari tiga hal ini. Saya ngambil dari satu merek yang sama, kupu-kupu. Nih, ternyata di dalamnya warnanya berbeda ya. SP relatif lebih pucat dibandingkan TBM.
Nah, ini ketika kalian nanti bikin kue, bikin roti, cake, biar bahan-bahannya bisa menyatu, gula, terigu, mentega atau margarin, gitu ya. Ada pengembang, itu ditambahkan pengembangnya ini. Nah, ada yang menggunakan baking powder, tapi kalau nggak mau pakai baking powder ya bisa pakai ini. Nanti rotinya cenderung lebih lembut, lebih halus porinya gitu. Mau pakai SP, pakai ovalet, pakai TBM, silahkan. Apa bedanya? Kalian bisa baca di Pak di layar itu sudah saya tuliskan. Perbedaannya apa sih? Tuh, terus yang berikutnya adalah pengental. Ini mereknya juga sama nih, kupu-kupu. Nah, jadi kupu-kupu bikin banyak sekali merek ya. Banyak sekali jenis bahan tambahan. Di sini adalah pengental, thickener carboxymethyl cellulose atau CMC. Ya, di sini karboksi CMC, methyl cellulose. Nah, dia agar agar dia bisa meningkatkan viskositas. Nah, CMC ini nanti kalian akan sering menggunakannya di dalam praktek IPM lanjut nih. Dia bikin halus, dia bikin kental, dia bikin membeku atau lebih kenyal gitu ya. Bisa buat es krim atau banyak hal. Stabilizer, thickener, emulsifier, bisa buat mie. Nanti kalian akan praktek bikin mie, kalian praktek bikin banyak makanan itu menggunakan CMC. Ini terus agen berikutnya adalah untuk yang mengeraskan. Jadi biar terbentuk gel atau adanya bentukan gel di dalam makanan yang diproduksi biasanya dari jaringan buah dan sayuran. Tuh, terus biasanya dipakai di misalnya kalau pakai coklat itu ada yang coklat isian buah. Coklat yang isinya buah kering itu ada. Itu biasanya mereka menggunakan ini juga. Terus, ini yang tidak bisa lepas dari kehidupan warga negara Indonesia nih. Penguat rasa. Mereknya banyak banget. Ada penelitian yang bilang ini aman, ada penelitian yang bilang ini kurang aman. Nah, silakan nanti kalian bisa pilih. Dulu ketika saya mengikuti seminarnya dari salah satu produsen penguat rasa ini, mereka bilang, saya bertanya, batas amannya berapa sih kalau memang ini adalah bahan tambahan yang aman? Batas amannya ternyata adalah sekehendak kita. Semau kita. Kalau kita sudah merasa itu cukup gurih, cukup asin, ya sudah, stop. Nggak usah ditambahin. Tapi kan cita rasa saya, lidah saya dengan lidah teman-teman tentu berbeda. Saya yang cenderung lebih hambar orangnya, lebih suka yang hambar, ya tentu dikasih sedikit saja sudah merasa itu cukup gurih dan asin. Tapi buat teman-teman yang barangkali suka banget bakso, soto, atau makanan yang berkuah, gitu ya, itu mereka menambahkan ini nih, MSG-nya luar biasa banyak. Nah, gurihnya enak. Ini enak nih, ada rasa rasa kaldunya itu mantep. Ternyata dia pakainya adalah penguat rasa, bukan dari kaldu tulang ataupun kaldu daging. Ini banyak nih. Komposisinya garam utamanya, yang ketiga adalah penguat rasa. Jadi memang di dalam produk ini saya cantumkan banyak merek biar tidak mendukung salah satu merek. Jadi biar semua sama. Tentu di dapur kalian, orang tua kalian tidak bisa lepas dari Masako, Royco, Sasa, atau produk-produk yang lain. Kalau waktu itu pengalaman saya ada Knorr, gitu, Knorr. Di sini ada Knorr atau enggak sih, nggak tahu. Kalau di luar negeri pakainya Knorr. Ada Pak, Knorr itu Royco juga. Oh, itu Royco juga ya? Knorr. Ada Pak di sini. Royco, Knorr. Kalau di sini tapi sepertinya tidak sefamiliar 3 merek ini ya, Masako, Royco, Sasa. Ajinomoto. Oh ya, Ajinomoto. Oh ini ya, Ajinomoto mungkin. Itu. Dia diproduksinya dari fermentasi tepung. Oke, next.
peningkat volume atau bulking agent. Nah, ini contoh mayones sasetan. Saus mayones. Ternyata dia di di dalam produksinya dia menggunakan gom santan. Tadi di depan ya pakai pengental tadi ya. Gom santan, pakai tambahan pengawetnya juga ada. Jadi gom santan termasuk di sini dia juga sebagai peningkat volume. Next. Nah, berikutnya adalah stabilizer. Terus saya masih menggunakan contoh minuman instan ini karena ternyata di dalam produknya dia juga menggunakan stabilizer di sini. Biar stabil campurannya, dia bisa homogen. Loh kok iya? Karena memang produk ini adalah campuran mulai dari creamer, dicampur pakai minyak, ya, dicampur pakai apa ya? Di sini tuh ya isinya ternyata cuma gula, kopi dan creamer. Sama bla 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 tambahan BTM semua. Nah, BTM ini biar menyampurkan gula, kopi dan creamernya itu di dalam produknya ini biar nanti tidak terpisah. Jadi campurannya jadi homogen. Apa yang digunakan di sini stabilizernya kita nggak tahu nih di sini karena tidak ada tulisannya dengan jelas. Nah, yang berikutnya adalah peretensi warna. Ini digunakan agar produk makanan tertentu kalau memang ada warnanya, ketika diproduksi warnanya merah, maka ketika sampai di dapur rumah, sampai di piring saji, ya merahnya tetap merah yang diharapkan, gitu, bukan merah luntur. Nah, mereka menggunakan pretensi warna seperti magnesium karbonat atau hidroksida. Nah, ini adalah contoh apa ya ini ya? Ini adalah buah kalengan, buah zaitun yang dikalengin. Buah zaitun yang dikalengin ternyata di sini dia pakai impor dari Amerika. Nah, biar ketika dipanen di Amerika dan sampai ke meja kalian dia tetap warnanya sama seperti buah zaitun yang dimasukkan pertama kali di dalam kaleng ini, maka ditambahkanlah di sini pretensi warna besi 3 glukonat. Biar warnanya tetap sama. Karena proses pengiriman dari Amerika ke sini butuh berbulan-bulan pakai kapal. Di toko belum tentu laku hari ketika datang, sehingga butuh waktu lama. Dia pakai biar warnanya nggak berubah. Terus perisa. Nah, ini kenapa saya bilang bahwa minuman ini itu sebenarnya bukan kopi, tapi perisa. Kenapa? Karena perisa itu adalah imitasi. Nah, rasa-rasa gitu. Jadi di sini komposisinya kopi instannya ya tetap ada, tetapi ternyata dia menggunakan perisa cappuccino. Sehingga ketika kita mengonsumsi ini kok rasanya kayak cappuccino ya, padahal ini cuma ya buatan, ya essence gitu. Yang saya ambil contoh di sini memang cuma kopi, tetapi banyak sekali minuman-minuman instan gitu ya, ataupun minuman serbuk gitu ya, atau minuman botolan itu ternyata dia pakainya perisa-perisa. Jadi sebenarnya itu bukan itu. Kalau dia adalah minuman jahe gitu ya, atau apa gitu, itu atau sirup, itu ternyata tidak diproduksi dari buah tertentu. Ternyata banyak yang menggunakan essence atau pecita rasa. Misalnya coklat gitu, biskuit coklat gitu. Ternyata pakainya adalah bukan coklat sebagai rasa coklat gitu, tetapi essence coklat, perisa coklat. Itu dibuatnya dari apa ya? Sintetik. Saya nggak tahu produksinya pakai apa, tetapi itu sebenarnya bukan coklat pada umumnya. Kenapa pakai itu? Ya biar murah. Kalau pakai kopi beneran mahal, kalau pakai coklat beneran mahal, nggak cukup. Maka pakai perisa saja. Dipakainya sedikit, rasanya sama, untungnya besar. Nah, itu tujuan pakai BTP itu. Terus, nah ini. Ada perlakuan tepung. Wah, ini contoh biskuit. Ini contoh biskuit Malkis. Ini di Indonesia juga nih. Ternyata mereka pakai
ini perlakuan tepung protease. Gitu. Jadi dia pakai perlakuan tepung. Tujuannya apa? Tujuannya kalau nanti diproduksi biar warnanya, mutunya, warna tampilannya itu tetap baik sesuai dengan yang diharapkan sama produsen tersebut. Karena bisa jadi ketika sesuatu dipanggang gitu ya, ketika dalam produksi bisa jadi malah jadi gosong atau warnanya jadi tidak cantik lagi. Mereka pakai perlakuan tepung seperti itu. Tuh. Nah, berikutnya adalah tentang pewarna. Ini luar biasa banyak nih di sekitar kita. Pewarna itu ada dua, alami sama sintetis. Beberapa waktu lalu ini viral nih. Apa? Viral susu, gitu ya, susu buat anak-anak kecil ternyata pakai pewarna yang diproduksi dari kutu. Kemarin sempat heboh nih. Loh kok bisa? Nah, ini di sini kamu baca nih. Pewarna alaminya dari karmin. Siapa itu karmin? Karmin yang ini kutu nih, warnanya merah nih. Kutu daun. Kebetulan warnanya merah cantik banget. Dijadikan pewarna merah untuk susu. Mamam kamu makan pakai kutu. Nah, tapi ternyata kutu ini memang dikembangkan terus diekstrak untuk jadi pewarna yang aman. Memang ada aturannya, itu aman. Di slide selanjutnya saya akan menampilkan beberapa pewarna-pewarna yang memang alami. Salah satunya itu tadi karmin, kutu karmin ini. Yang sintetis ya banyak pewarna sintetis. Biasanya pewarna sintetis ya tadi seperti saya sampaikan, warnanya mencolok, terus aneka macam dispersi warna itu bisa muncul. Oh, saya pengen coklat, hijau bolu pandan ya gitu, kayak pewarna cat rumah itu bisa. Tapi kalau pakai daun suci, kalau pakai daun pandan ya susah mencapai warna hijau hijau bolu pandan, itu susah. Warnanya cantik itu susah. Mereka pakainya pewarna sintetis. Kita next dulu. Nah, ini contoh berapa? 15 pewarna alami yang diperbolehkan. Nah, ini di sini ada karmin dari ekstrak kokineal. Kokineal itu tadi kutu daun itu tadi. Ternyata ekstrak kokineal. Jadi pewarna yang diambil dari kurkumin. Kurkumin itu adalah kunyit. Ada dari riboflavin. Diambilnya dari apa? Ini banyak nih. Diambil dari bakteri ternyata. Bacillus subtilis. Ada klorofil. Klorofil ya dari hijau daun gitu ya. Ada pewarna karamel. Ada pewarna beta karoten dari sayuran atau banyak hal yang lainnya. Ada dari buah bit. Ini yang alami. Nah, yang sintetis itu juga banyak. Biasanya kalau yang sintetis itu ada kodenya. Kalau yang alami coba saya next lagi. Oh, yang alami juga ada kodenya sih. Nah, yang buatan ini seperti ini. Ini Ricis nabati. Dia pakai pewarna ternyata. Mana nih? Pewarna kuning FCF, kodenya sekian. Kuning FCF. Wah, ini dia. Sunset Yellow. Kodenya ini. 15985. Oh, ini boleh. Nah, ini saya bunder-bunderi. Ini adalah warna yang sering muncul di dalam produk makanan. Tetapi bisa jadi ketika kalian mengonsumsi permen warna-warni gitu ya, kayak Marbles, permen apalagi ya, yang edisinya tuh Mentos yang warna-warni gitu ya, itu semuanya pakai pewarna semua. Nanti kalau kuning pakai warna yang apa, merah pakai apa, biru, hijau, ungu, itu mereka pakai apa, itu sudah ada keterangannya sendiri-sendiri. Mentos misalnya.
Ini kalian lihat, banyak sekali dari tepung terigu sampai aneka macam vitamin dan pati jagung dan yang lain. BTP-nya banyak banget. Nah, yang berikutnya adalah propelan. Itu agar gas, bahan tambah berupa gas yang mendorong makanan keluar dari kemasan. Ini saya belum menemukan contoh produk makanannya seperti apa. Yang berikutnya adalah sequestran. Ini biar mengikat logam polivalen sehingga produknya tadi kualitasnya tetap terjaga. Contohnya ini adalah kornet. Kornet ini ketika saya nemukan ternyata mereka pakai sequestran sodium polifosfat. Walaupun di sini di dalam contoh sequestran tidak ada nih contoh sodium polifosfat, tetapi di dalam produk makanan ini kornet ini gitu ya, dia produksi Indonesia nih, dia pakai nih sequestran. Dia pakai juga pengawetnya nitrit. Pakai pengawet nitrit, pakai antioksidan asam askorbat jadi biar nggak pengik, biar nggak rusak gitu. Dia pakai penguat rasa MSG juga. Next. Nah, itu tadi yang boleh. Yang boleh itu tadi. 1 sampai berapa tadi? 27. Itu tadi yang boleh. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, yang tidak boleh, yang sering banget dijumpai, ini saya kasih warna merah nih di sini. Ada asam borak, ada formalin. Jangan bilang, walaupun nggak boleh, tetap nggak ada Pak. Oh, nggak bisa. Makan siang saya hari ini dari kampus, ini nih, ada kerupuk ini nih. Saya pikir, saya pakai gambar aja deh biar memberikan penjelasan. Tapi ternyata hari ini makan siang saya pakai ini, karak ini. Itu sudah pasti pakai borak, nggak mungkin. Nah, contohnya produk yang dijual di pasaran itu seperti apa? Ini dia. Ada yang mereknya Naga, mereknya Tutu, ada yang mereknya Jago, ada yang mereknya Merak, gitu ya. Tapi bentuknya sama seperti ini. Ini sebenarnya sudah nggak boleh dipakai. Tapi masih ada yang jual. Yang berikutnya, pemanis-pemanis, gitu ya. Tadi saya bilang sakarin itu dulu nggak boleh, dulu boleh, sekarang nggak boleh sebenarnya, karena ada risiko ini nih Pak. Tapi sekarang ada yang masih pakai. Ini contohnya sarsaparilla. Yang di Yogyakarta ini limun yang terkenal nih. Dia pemanisnya pakai siklamat, pakai sakarin. Nah, sebagai contoh yang pas nih di sini. Sakarin dan siklamat. Dia menggunakan, ada aturannya memang. Jadi pemanfaatannya masih menggunakan aturan ini. Tapi sebenarnya ini sudah kalau bisa memang tidak diproduksi lagi menggunakan pemanis yang seperti ini. Itu terus ini pengawet. Tadi dicontoh di apa ya? Tadi kornet daging sapi dia pakai nitrat gitu, preservatifnya atau pengawetnya pakai nitrat. Ini di sini dia daging babi olahan. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Ini daging babi olahan, dia ternyata juga pakai nitrat pengawetnya. Jadi memang daging-daging, sosis, daging kornet, terus daging cincang, apalagi ya? Udah. Itu mereka menggunakan pengawetnya biasanya memang nitrat. Nah, tetapi ternyata pengawet nitrat ini sudah nggak boleh dipakai sebenarnya. Kalau ya mungkin kalau di Indonesia masih boleh dipakai, tetapi kalau di luar negeri sebenarnya nggak boleh. Meskipun ini contoh produk makanan impor dari Amerika ya, tetapi sebenarnya nitrat itu sudah nggak boleh sebenarnya. Contoh yang lain ya ini tadi sulfit, sulfat. Ini biasanya untuk makanan kalengan. Hampir semua makanan kalengan itu kalau nggak pakai nitrat ya sulfit. Nah ini tadi benzoat. Selain ternyata bikin asma saya kambuh, ternyata kalau konsumsi terlalu banyak ya ini tadi ada dampaknya. Terus pewarna. Pewarna amaran, pewarna rodamin B, pewarna metalnya yellow. Ini sebenarnya kalau saya dulu ketika kecil,
sering mainan ini namanya kalau di Jawa namanya teres. Apa ya bahasa Indonesianya? Saya nggak nemu ya. Jadi pewarna yang memang buat mewarnai, kalau saya prakarya bikin layangan, mewarnai kertas, itu saya pakainya ini. Tapi ternyata orang-orang menggunakan pewarna ini sebagai pewarna makanan. Meskipun sebenarnya ini adalah sebagai pewarna tekstil, pewarna kertas. Memang di sini ada tulisannya untuk kueh-kueh ya sirup, kueh-kueh. Tapi sebenarnya ini mengandung rodamin B yang tidak boleh dikonsumsi sebenarnya. Nah, ini kalau yang ini metanyl yellow. Ini juga sebenarnya tidak untuk makan, sudah ada tulisannya, sudah tidak boleh untuk makanan. Tetapi karena produksi makanan yang ditambah warna metanyl yellow ini, itu bagus, warnanya jadi bagus, tapi awet, gitu ya. Maka masih banyak mengonsumsi ini di dalam produk makanan. Seharusnya nggak boleh. Harusnya nggak boleh. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada waktu sekitar 12 menit lebih. Kita bisa diskusi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo. Ya, teman-teman, silakan. Halo, ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu terkait pengalamannya makan minum dengan pewarna dan rasanya mungkin ada rasa yang tertinggal? Bisa memberikan kesaksiannya, contoh-contohnya? Monggo. Pak, saya izin bertanya. Monggo Indira. Tawas atau gamping itu berbahaya banget gak sih Pak bagi tubuh? Soalnya ibu saya itu kalau bikin es buah, tapi dari buahnya itu pepaya itu toh Pak. Nah itu terus dikasih air tawas dikit gitu, itu berbahaya nggak sih Pak kalau sering dikonsumsi atau gimana gitu Pak? Oke, ya, sebentar saya tak masukin ke berikutnya bahasa Indonesia. Oke, pertanyaannya Indira bagus. Tawas itu aman nggak sih? Nah, sebelum saya menjawab itu, tahu nggak tawas itu digunakan sebenarnya untuk apa? Penjernih air atau apa ya Pak? Ada yang tahu nggak? Oke. Siapa tadi yang jawab ya? Indira. Indira juga, oke. Tawas itu betul, bikin jernih. Biasanya itu dimasukin tuh ke kolam, dipakai sama PDAM gitu ya. Ketika musim hujan mesti pakai tawas mereka. Agar itu tadi kotoran-kotorannya dia ngumpul, terus gampang diambil. Jadi kotorannya kalau tadi pakai air yang keruh gitu ya, air sungai itu kan jadi sumber PDAM. Ketika musim hujan kayak gini, dicemplungin lah itu tawas sama kaporit. Kaporit untuk membunuh mikroba, bakteri, dan yang lain. Tawasnya dia menjernihkan. Jadi air sungainya jadi jernih. Kotoran-kotorannya itu nanti akan terikat ke bawah. Sehingga nanti gampang dipisahin tuh, kotorannya bisa diambil, terus airnya bisa dialirkan ke warga. Penjernih air, itu memang tawas. Tetapi ternyata tawas juga sekarang digunakan sebagai di dalam produksi makanan. Gitu. Nah, apakah itu aman? Sebentar, saya biar sambil buktikan dampak kesehatan dari konsumsi dari tawas. Nah, ternyata ada banyak hal yang tidak aman ternyata ini, bahwa tawas ini ternyata bukan sumber bahan tambahan yang aman untuk dikonsumsi sebenarnya. Beberapa tadi sempat saya sampaikan, mungkin kamu masih pakai ya,
mungkin kamu masih pakai untuk produksi tadi buah-buah itu tadi. Tetapi di tempat-tempat lain ada yang memang menambahkan tawas di dalam kolam tampungan air, gitu ya, atau pakai apa namanya tadi, tandon air. Gitu. Ternyata mereka masih menggunakan tawas, dan itu sebenarnya airnya juga sudah jadi tidak bagus, meskipun memang jadi jernih, tetapi itu bukan sumber yang baik. Dampaknya apa ke depannya? Tentu banyak di dalam dampak di bawah kesehatannya. Meskipun mungkin sampai sekarang ini Indira dan yang lain belum menemukan permasalahan tentang konsumsi dari produk dengan tawas tadi. Gitu. Kita kadang nggak pakai tawas ya ketika kita tujuannya apa tadi menambahkan tawas, Indira? Kalau pepaya itu kayak jadi keras gitu loh Pak, nggak lunak banget gitu. Oh oke. Soalnya kalau pepaya dimasak dikasih panas gitu air atau itu nanti jadi lembek gitu kan ya? Iya Pak. Oh, sehingga memang ditambahkan tawas itu tadi biar ada teksturnya tetap gede gitu ya, tetap keras gitu ya. Mirip sama ketika tadi di tayangan awal itu tadi menambahkan air kapur di cendol gitu ya. Itu sebenarnya biar cendolnya nggak gampang hancur, biar awet bentuknya seperti cendol yang pada umumnya. Itu yang bisa saya jawab, Indira. Itu sebenarnya tidak bisa kita bilang itu sebenarnya tidak aman di dalam dampak pada kesehatan. Memang dampaknya tidak tapi memang dampaknya itu tidak saklek sekarang konsumsi terus besok pagi sakit, itu tidak, karena semuanya butuh waktu. Maka lebih baik memang dikurangilah konsumsinya. Gitu. Monggo, ada yang lain? Ini. Saya Rinda Pak mau tanya. Sebentar, saya tak bantu jawab yang punyanya siapa tadi, Indira. Saya tambahkan. Ada orang yang melakukan penelitian ya. Ini saya tak share screen. Mana share screen? Oh ini. Nih, ini menggunakan tawas di tikus. Kelihatan ya? Nih, ternyata kalau tikus dikasih pakan yang mengandung tawas nih, ternyata dia terjadi perubahan jaringan di heparnya tikus. Kenapa harus pakai tikus ya? Kalau pakai manusia nggak etis. Maka pakai tikus sebagai hewan coba. Jadi ternyata tawas sering digunakan dalam produksi makanan sebagai pengawet, pemutih. Kalau tadi di Indira sebagai pembentuk tekstur gitu ya. Ternyata ini dampaknya, Indira. Kalau di tikus itu bisa bikin mengganggu jaringan di hepar, jaringan di hati. Gitu, Indira. Semoga bisa membantu menjawab ya. Terima kasih. Oke. Next, tadi siapa ya yang mau tanya? Setelah Indira tadi siapa yang mau tanya ya? Monggo. Rinda Pak. Oh, silakan Rinda. Tadi yang kalian bilang kalau yang kerupuk kara atau legenda itu kan pakai bilang itu bahayanya seperti apa Pak? Karena kan kalau di kampung-kampung biasanya jual kayak gituan tuh banyak banget kan Pak, kan terus masyarakat tuh kayak suka gitu Pak, sering konsumsi gitu Pak. Oke. Dampaknya apa ketika mengonsumsi produk dengan asam boraks atau legendar gitu ya, salah satu contoh produk makanannya. Ternyata produk dengan dengan boraks tadi itu nggak cuma legendar, tetapi ternyata juga saya tampilkan ya,
tetapi juga bakso, mie, itu ternyata mereka pakai. Ini penelitian juga. Saya jawabnya pakai penelitian, jadi biar nggak ngarang ya. Menggunakan boraks, tapi pakai tikus. Ternyata dampaknya adalah nih, terjadi gangguan juga di ginjal sama heparnya. Gitu. Karena apa? Ini tadi boraks yang dikonsumsi oleh kita itu nanti akan terakumulasi atau tersimpan di dalam organ hati, ginjal, otak, dan testis. Jadi tidak dibuang lewat air kencing, itu enggak. Tapi ternyata mengendap. Sehingga kalau 1-2 kali ya apa-apa. Tetapi kalau itu akan terus-menerus, gitu ya, itu nanti mengendap di hepar dan tempat-tempat tadi. Di sini, otak, ginjal, dan testis. Dampaknya apa ya? Dampaknya banyak. Nanti kerusakan di dalam organ ini tadi. Karena memang dia jadi timbunannya di situ. Nah, sebenarnya ada nih alat atau media untuk mengetes apakah makanan kita itu mengandung borak atau enggak. Itu sebenarnya ada. Ada alat tesnya sendiri ini tadi di sini. Nah, tetapi ya kalau kamu mau beli enggak apa-apa. Pakai lakmus, kertas lakmus biasa. Itu sebenarnya bisa ketahuan nih. Di sini ada dampaknya nih. Kalau semakin lama mengkonsumsi, maka nanti akan ada keracunan boraks. Dampaknya ternyata nggak main-main, ya kematian itu sendiri. Apalagi kalau dikonsumsinya sama anak kecil gitu ya. Gitu Rinda. Nah, kok masih banyak dipakai? Ya bagaimana ya? Karena memang bikin gurih, bikin renyah gitu. Kalau nggak renyah, nanti kerupuknya nggak awet. Nggak banyak yang beli. Kalau kerupuk melempem itu kan nggak ada yang beli. Bantet lagi, nggak mau. Nah, mereka pakainya boraks itu tadi biar renyah. Gitu, Linda, monggo. Dian, terima kasih. Oke, ada yang lain? Silakan. Oke, Aci. Benar beleng atau bahan baku biasanya kerupuk mengandung boraks juga? Ya, betul. Memang di lapangan masyarakat itu menggunakan istilah bleng, garam bleng. Garam bleng. Contohnya seperti apa? Kita coba lihat di Google. Bleng. Nah, ini dia. Mana zoomnya? Saya share screen lagi. Ini adalah contoh produk-produk bleng di masyarakat, di pasaran. Ini mulai dari merek macan, merek jago, merek apa lagi? Ayam, merek Raja Wali. Dia pakainya kayak gini. Ini tinggal ditambahkan nih di kerupuk. Banyak banget nih. Kerupuknya nanti jadi renyah. Ini bleng kristal. Ini sebenarnya dia adalah asam urat. Gitu. Itu Indra. Aci. Nah, ini dijadikan tambahan di kerupuk gendar atau kerupuk legendar atau kerupuk nasi atau ya di tempat kalian mungkin namanya mungkin beda-beda kali. Tapi ya seperti inilah. Banyak yang sengaja menambahkan ini di dalam produksinya. Hampir jarang banget orang memproduksi tanpa menggunakan bleng, itu jarang. Gitu. Apa itu berbahaya apa enggak ya Pak kalau pakai bleng gitu buat kerupuk, kan soalnya terkandung boraks juga. Nah, ini sudah ditulis sih. Bahaya garam bleng untuk tubuh kita. Jawabannya itu. Tadi sama seperti pertanyaannya yang Rinda tadi. Dampaknya adalah ketika kita mengonsumsi, ya sama seperti kita mengonsumsi boraks sebenarnya. Gitu. Meskipun ya,
tidak semua kerupuk itu mengandung beleng, tetapi ya jarang, gitu. Jarang karena ya memang di dalam mindset kita yang namanya kerupuk itu harus renyah, awet, gurih. Nah itu pakainya beleng. Gitu. Kalau kalian menemukan itu ya daripada kamu bilang ini berbahaya, nanti kamu dipukuli banyak orang, ya diem aja. Satu diem, yang kedua mengedukasi dirimu sendiri. Jadi semua mata kuliah yang didapatkan kalian di sini, mendapatkan ilmu ini penting buat kalian. Kalian terapkan, kalian sampaikan ke orang tua, ibu, bapak, nggak usah makan ini dulu, nggak usah makan ini lagi, karena ini tidak sehat. Kalau syukur-syukur bisa mengasih tahu orang lain. Karena ya kalau kita ngasih tahu satu Indonesia susah. Karena apa ya, banyak semuanya sudah kayak gini, biarlah mereka bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tidak semuanya kalian harus ribut-ribut. Oh, kata Pak Dian ini nggak boleh. Banyak banget. Aneka macam merek yang saya tadi tertampil di presentasi itu bukan untuk membuat kalian jadi takut dan bingung untuk mengonsumsinya, gitu ya. Tetapi membuat kalian bisa lebih bijak. Kalaupun mau mengonsumsi itu, seberapa banyak sih kalian mengonsumsinya? Amannya berapa banyak itulah. Kalian mau mengonsumsi minum sirup, mengonsumsi termasuk kerupuk ini, mengonsumsi mie instan, silahkan. Tetapi kalian sekarang jadi tahu berapa banyak sih harus mengonsumsinya. Itu intinya, jadi bijaknya di situ. Bukan jadi pilih-pilih, saya nggak mau itu, nggak mau ini, nggak mau ini. Nah, susah nanti kalian jadinya puasa seumur hidup. Karena memang banyak sekali produk-produk ini di sekitar kita. Yang nampak ada atau enggak ada. Jadi kalau misalnya tadi saya makan siang, membuat tumis itu ternyata pakai MSG. Goreng tempe pakai MSG. Nggak bisa lepas. Pakainya tepung terigu, ternyata tepung terigu kemasan yang plastikan, itu komposisinya juga banyak tambahannya. Nggak cuma terigu doang. Jadi memang kita nggak bisa lepas dari produk-produk BTP atau BTM itu tadi. Hanya saja kalian jadi semakin aware, semakin peduli, semakin bijaksana. Berapa banyak saya diharapkan aman mengonsumsinya. Gitu teman-teman semuanya. Ada yang ingin ditambahkan? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Jangan lupa isi absensi. Oh, masih ada tambahan Maya Sakala. Jika kita mengonsumsi mengandung pemanis buatan, dampaknya apa buat kesehatan? Dampaknya banyak. Karena tadi sudah saya sampaikan tadi itu. Mana? Ini. Nah ini. Muncul belum ya di kamu? Oh, belum. Nah, ini tadi contoh dampak kalau kita mengonsumsi pemanis buatan. Saya ngambil contoh cuma 2 dulu. Mulai dari sakarin dan siklamat. Karena ini yang dulu diperbolehkan, sekarang agak ketat. Tapi sekarang yang diperbolehkan dan masih berjalan dengan lancar itu pemanis seperti asal sulfam, mana nih? Nah ini asal sulfam, aspartam, sukralosa itu sekarang dipakai sebagai pemanis di dalam misalnya produk gula diabetes, itu mereka mengandung itu. Di dalam produk cola gini ya. Saya ambil contoh nih. Ini cola, dia pakai pemanis sukralosa, pakai pemanis asal sulfam. Di dalam produk-produk sirup itu mereka pakai pemanis-pemanis. Kalau dikonsumsi dalam jumlah lebih atau dalam waktu yang panjang gitu ya, setiap hari konsumsi itu misal, atau ketika konsumsi itu sering banget konsumsi itu, ya tentu ada dampaknya. Karena memang itu nanti tidak semudah itu dibuang dari tubuh. Jadi akan terdeposit gitu di dalam organ-organ seperti hati, ginjal. Itu tadi siapa yang tanya? Maya Segala. Oke.
Gitu Maya. Itu tadi yang saya tampilkan adalah contoh kalau makanannya adalah mengandung sakarin dan siklamat. Dampaknya ya ini nih. Ada terbentuk tumor, terbentuk kanker. Karena memang dia akan terdeposit di testis, di ginjal, hepar, otak, ya. Tadi sama seperti boraks. Tetapi ya itu tadi, tidak sekarang minum besok sakit itu enggak. Dia butuh waktu lama. Lamanya berapa? Yaitu relatif saya sama kamu beda. Sehingga lamanya berapa itu relatif. Kalau bisa mengurangi dan menghindari itu lebih baik. Gitu. Maya Sagala dan yang lain. Ada yang ingin ditanyakan kembali barangkali? Monggo. Karena sudah pukul 2. Biar kontraknya nggak banyak. Masih ada? Kalau sudah tidak ada lagi, saya cukupkan. Mohon maaf nambah 6 menit. Semoga bisa menambah informasi bagi teman-teman dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya mohon maaf kalau ada informasi yang barangkali kurang tepat atau membuat kalian jadi merasa bersalah gitu ya. Karena orang tuanya ternyata jualan itu atau ternyata kuliahnya dari itu. Nah, itu silahkan. Kita bisa belajar lebih bijak, bukan untuk judgment, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk lebih bijak. Itu dari saya. Terima kasih. Semoga kalian bisa sehat terus dan salam buat keluarga. Berkah dalam. Selamat siang.